nggak sanggup kata dia. So saya juga jujur sangat khawatir sekali dengan kondisi mental abang saya juga. Jadi ya mudah-mudahan Bang Krisna bisa mengupayakan, bisa berdialog dengan hukum yang ada. Jadi sampai dipindahkan itu sudah komunikasi belum? Ya, biasanya kan ada waktu dikasih keluarga diberikan kesempatan. Pada saat pemindahan juga keluarga diinfo nggak untuk dipindah? enggak. Saya ketemu dulu. Melalui kuasa hukum mungkin? Sorry? Melalui kuasa hukumnya belum. Ya kita juga belum, bagian kita juga belum akan mendapatkan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita juga belum dapat pemberitahuan secara tertulis ataupun lisan akan terkait masalah pemindahan ini. Pak Bang, itu bisa dibilang ada kegagalan di sini. Kami belum bisa bilang, kan sebelum kita mendapatkan surat balasan dan dokumen-dokumen yang kami minta tadi terkait menyangkut masalah SK. Yang terpenting adalah yang kita butuhkan adalah assessmentnya, penilaiannya bahwa Amar Zoni dikatakan sebagai high risk, kan sebagai bahwa klasifikasinya warga binaan yang high risk itu seperti apa. Kita pengen lihat dulu kan assessmentnya itu seperti bagaimana gitu. Karena kita tahu kan banyak kemarin ada lagi salah satu penegak hukum yang pegang barang banyak, kan dia sebagai boleh dibilang kan mereka menyimpan yang cukup banyak satu koper. Dia juga nggak ditempatkan di Nusa Kambangan. Nah dasar apa bahwa Amar Zoni ini kan cukup high risk. Makanya kita bilang kita nggak mau mendahului dulu. Artinya bahwa intinya kan sekarang ini kami menghormati prinsipnya menghormati keputusannya daripada Dirjen Lapas karena kan sebagai pembinaan kan di dalam narapidana kan adalah kewenangan beliau yang diamanatkan oleh undang-undang. Tapi kalau melihat dari pernyataan Amar ini bilang dia nggak kuat, nggak mampu segala macam. Sebegitu mengemaskan gitu di dalam lapas Nusa Kambangan untuk membina seorang narapidana seperti Amar Zoni. Ya saya rasa apa yang diungkapkan Amar Zoni kan nggak ada lagi yang ditambahkan atau berlebihan. Ya kalau apa yang dikatakan Amar Zoni dia trauma, ya kan dia udah nggak kuat lagi menjalani kondisi di sana, ya kan Amar yang merasakan. Saya rasa apa yang disampaikan dia kepada keluarganya kan saya rasa sangat benar. Iya. Lebih ke jauh dari keluarga itu yang sangat ini sih. Lebih jauh dari keluarga ya, Ji ya, kan dia. Dia butuh support ya, Dia butuh support gitu. Keluarga sendiri kapan terakhir ketemu? Oh iya, yang kemarin minggu lalu berarti ya? Iya. Minggu lalu. Tapi sebagai kuasa hukum menjaga mental klien dan juga mengingat mungkin Pak Amar sangat luar biasa bergoncang mentalnya saat dipindahkan ke sana gitu. Khawatir mungkin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, misal. Yang pasti bahwa Amar adalah narapidana. Sebagai narapidana, dia juga mempunyai hak. Dia dapat berkomunikasi kepada keluarga, kemudian dapat berkomunikasi kepada kuasa hukumnya. Dan kami sebagai kuasa hukumnya harus dapat memastikan kondisi Amar dalam keadaan baik-baik saat ini. Ya kan itu adalah kewajiban kami sebagai kuasa hukumnya Amar. Ya mungkin Bu Mira ada tambahan. Jadi untuk assessment yang saya pikirkan, assessment itu apakah sudah dilakukan atau belum? Karena assessment ini ada dua kategori, yaitu assessment untuk pengguna narkoba dan untuk assessment untuk bandar. Nah, assessment ini yang saya tahu itu dilakukan oleh THT, yaitu tim assessment terpadu. Dan di situ nanti ada beberapa poin yang menjadi penilaian, termasuk perilaku, kesehatan, apakah dia berpotensi melarikan diri, apakah dia berpotensi melakukan pidana di dalam sel, ataukah dia agresif. Nah itu kan nanti semua ada penilaiannya. Nah itu yang belum kita dapat kabar tersebut. Terakhir kami tim bertemu langsung dengan Bang Amar Zoni minggu lalu itu sampai 6 jam kami di dalam. Kami berdiskusi masalah kasus ini dan kami catat dengan Mas Duana tim ini. Kita melihat tidak ada kejanggalan dengan sikap dan perilaku klien kami. Jadi kami menganggap bahwa dia betul-betul hanya pengguna yang harus direhabilitasi. Makanya kemarin pada saat hari Jumat itu kita dapat kabar bahwa beliau dipindahkan dengan yang lainnya ke Nusa Kambangan itu, kami bertanya gitu urgensinya apa? Karena sampai pertemuan terakhir tidak ada perubahan peramai
dan statement dia, keterangan dia itu betul-betul tidak ada perubahan pada saat waktu sidang juga seperti itu, sama gitu. Artinya tidak dibuat-buat, tidak bohong ya, dan perilakunya tidak menandakan bahwa dia seorang yang agresif, seorang yang akan melakukan sesuatu yang berbahaya baik di dalam lapas atau di lingkungan lapas gitu. Jadi kami merasa ini sedang menunggu ya hasil assessment itu, urgensinya bagaimana sampai dia harus digunakan ke Nusa Kambangan. Bang, bisa nggak dikatakan kan sebelum sidang di pusat itu kan posisi Amar di Nusa Kambangan, Bang ya? Ini coba mengulas sedikit, mengulas balik. Terus ada permohonan untuk dipindahkan ke Cipinang karena proses hukum berjalan di Jakarta di pusat. Permohonan itu dikabulkan. Ketika proses hukum ini sudah selesai, maka dibalikan lagi ke Nusa Kambangan. Apakah bisa aja urutannya seperti itu, Bang? Artinya ya memang sebelumnya adalah tahanan Nusa Kambangan, maka dibalikan lagi ke sana setelah putusan di pengadilan pusat kemarin ikrah itu, Bang. Setelah dia dieksekusi oleh kejaksaan bahwa dia adalah sebagai terpidana, resmi dimasukkan ke dalam lapas. Nah itu kembali lagi semua kepada kewenangan lapas. Dan bahwa dia lapas yang punya kewenangan untuk menempatkan warga binaannya di mana. Artinya di luar hukum daripada wilayah kejaksaan itu sendiri, ya kan sekali lagi adalah kembali lagi itu kewenangan daripada Dirjen Pas, ya kan bisa menempatkan ya kan, kondisi warga binaannya berada di mana. Dokter Kamil sendiri kan kemarin sudah berharap berupaya juga supaya warga bina tiba-tiba dengan kabar itu Ya kaget pastinya. Ya pasti kaget lah, kan yang seperti saya sampaikan selalu, Bang Ahmad tuh selalu menyampaikan ke adiknya, ke aku juga, dan dia sangat-sangat trauma karena ya balik lagi dia bukan seorang penjahat, dia cuma butuh sembuh dari pecandu dan dia butuh orang-orang terdekatnya dia itu loh yang ada di sampingnya dia, seperti adik-adiknya, seperti aku mungkin, seperti yang lainnya. Dia tuh cuma butuh support moral dan spiritual, udah itu aja. Nah bener yang tadi dibilang, kita tuh keluarga ada ketakutan ke arah sana, jujur amat sangat ada. Dia down, dia putus asa, dia apa gitu. Karena setelah pemindahan dari MK dia ke lapas narkotika aja, status dia masih high risk. 6 bulan itu tetap masih high risk loh. Ketemu juga cuma PH sama keluarga, PH sama keluarga. Ya kan? Jadi dibalikin lagi ke MK high risk lagi, apa enggak gila juga menurut aku, alhamdulillah itu banget. Menurut aku mentalnya luar biasa sih gitu. Enggak gila aja, alhamdulillah menurut aku, karena pasti mungkin orang lain belum tentu sekuat Bang Ahmad gitu. Karena dia di lapas narkotika aja ya, dia bilang yang gue lihat cuma tembok, tidur beralasan sajadah, nggak kena matahari, ya paling dia kalau ada yang jenguk aja kunjungan karena dia bisa keluar kan gitu, itu dia pasti happy banget gitu. Jadi terbayang kan kalau dia dibawa ke MK dengan statusnya high risk, mungkin kalau di MK-nya warga binaan biasa mungkin masih tidak gimana-gimana, kita tidak terlalu mengkhawatirkan. Ini yang kita khawatirkan, aku dan adik-adiknya mengkhawatirkan itu loh, takut dianya putus asa, takut dianya down gitu. Itu aja sih. Komunikasinya sendiri kalau misalnya ini kan sekarang dibanding jatah komunikasi 1 minggu sekali ya? Ya, saya. seminggu sekali, Ya. itu dibatasi juga. Berdasarkan pengalaman yang kemarin Bang Ahmad sebelum sidang DNK itu seminggu sekali. Itu berapa lama? Dan itu cuma sama pihak keluarga belum. Gitu. Bang, Seminggu sekali. apakah tadi menyebut kewenangan Dirjen Pas untuk menimpalkan Ahmad Doni ke Nusa Kambangan? Tadi juga beredar terkait statement Dirjen Pas, siapapun oknum melakukan kasus narkoba di dalam lapas akan dilimpahkan ke Nusa. Nah, pendapat gimana? Artinya bahwa kan buat saya nggak mau nanti timbul narasi yang tidak baik lah. Artinya bahwa saya juga berharap teman-teman media akan mengembangkan berita ini menjadi berimbang, kan biar enak kepada semua pihak. Artinya bahwa kita sadari bahwa Amar ini adalah jadi hambatan publik, ya kan. Maka buat saya nomor satu adalah hasil asesmennya dulu, ya kan, bahwa ya kan Amar ini dikategorikan dia adalah sebagai klasifikasi narapidana high risk seperti apa? Karena sampai saat ini saya tanya tadi sebelum kita preskon, saya tanya dengan keluarga atau saya tanya dengan Dokter Kamil ya, selama ini kalian dapat hasil asesmennya? Artinya bahwa kan
biar kami bisa melihat, biar kami bisa menilai adanya keterbukaan informasi publik saat ini kan ada undang-undangnya, betul ya Duanda ya. Artinya bahwa kami diberikan sebagai kuasa hukum supaya kami juga bisa menjelaskan ke publik, oh ini loh masalahnya. Nah kan gitu loh, bahwa kategori akan bahwa high risk-nya ini. Nah kalau selama ini kan, kalau selama kita masih belum mendapatkan hasil asesmennya, nah kita mau bilang apa? Kan yang dikategorikan high risk itu high risk seperti apa? Kita juga tahu kok, bukan selain Amar Joni, banyak artis-artis yang lain kan menggunakan berapa kali, mereka juga nggak dibawa ke NK, gitu loh, mereka juga nggak dibawa ke NK. Maka dari itu, kan kita tidak mau berspekulasi terlalu jauh, kita butuh itu dulu. Jadi termasuk ke kuasa hukum sebelumnya itu belum dapat asesmennya juga. Belum diberikan juga, belum dikasih tempat, mereka tidak tahu itu, belum dapat terima asesmen. Ya. Belum dapat tidaknya? Kayaknya belum sih. Belum ada ya, dipastikan belum ada. Tapi kalau nggak salah, kalau SMA itu yang kasusnya di Polres Jakarta Pusat, jadi dia dapat. Tapi kalau yang di sini memang belum. Iya, kan gitu loh. Kan lah kita itu ingin kejelasan, makanya kami bersurat secara resmi, biar surat kami juga dijawab secara resmi. Lalu dokumen-dokumen yang kita minta kan dilengkapi, dilampirkan kepada kita supaya kita juga bisa menjelaskan gitu loh, atau kita bisa menilai kan di mana ini disebutkan adalah high risk, klasifikasinya sebagai warga binaan yang high risk. Bang, apakah selama apa